dalam pengobatan di dunia coba apa? Nah, kalau diizinkan mau presentasi sengenai Biko, itu bukan hanya masalah negara awak saja. Itulah menjadi masalah seluruh negara di dunia. Sampai 2024 lah ada rencana strategis Badan Dunia Kesehatan Dunia untuk caranya, kau bisa minang keluas kene ya. Oh boleh. Banyak caranya supaya pengetahuan obat tradisional itu bisa dipraktekkan, diterapkan di layanan primer atau di puskesmas. Nah, ada program dunia untuk itu, tinggal diawali. Iya, sementara di UB kini kan ada itu UB batu, pakai herbal, pakai segala macam. Itu yang kita udah. Silakan, Prof. Ada waktu untuk Prof 7-10 menit untuk memancing diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Biar tidak ada bos sampai. Oke, silakan, Prof. Oke, izin Bapak Ibu, saya presentasi sedikit. Ya, pertama pemahaman obat tradisional, ya. Bahasanya menurut Badan Dunia adalah pengetahuan tradisional budaya masyarakat. Itu disebut dengan obat tradisional. Tetapi awak kenal juga dengan obat alternatif atau komplementer. Itulah pengetahuan pengobatan tradisional di negara lain. Jadi kalau jamu di kita adalah obat tradisional Indonesia, bagi Cina jamu adalah alternatif buat mereka. Nah, ini pemahaman daripada WHO. Nah, kalau kita lihat potensi, Indonesia memiliki lebih 30.000 dan baru hanya sedikit yang dikaji, 250. Padahal hasil kajian Ristoja 25.000 ramuan. Nah, Bu Ranti tadi menyebut ini salah satu. Nah, Indonesia punya 20.000 khasanah kekayaan tradisional, Bu Ranti. Dan ada 3.300 yang sudah teridentifikasi. Nah, kalau kita lihat ya di segi potensi India saja dunia sudah punya 2013 1,9 miliar dolar. Kalau pertumbuhannya 4,8, maka tahun 2050 7 triliun. Nah, dibandingkan India dengan Indonesia, kita ekspor baru 1,1 triliun, konsumsi dalam negeri 12 triliun, ini data 2012, tapi India sebaliknya, ekspornya lebih banyak. Nah, tentu ada masalah. Nah, masalah apa yang disebut bagaimana menjadikan obat tradisional menjadi komoditas yang menjadi obat modern, kata Mak Kari tadi. Nah, ini satu bukti bahwasanya penggunaan obat tradisional berdasarkan khasanah budaya itu Cina 90%, kalau kita hanya masih 49 berdasarkan Rikesdas, artinya negara-negara maju rata-rata sudah banyak. Nah, padahal pengetahuan obat tradisional banyak berada di negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Nah, ini pengembangan yang digambarkan oleh Bapak kita, Badan POM dahulu, Pak Sampurno, bahwasanya dari pengetahuan turun-temurun yang kita kenal dengan jamu, dan kemudian ada kajian ilmiah, ya, menggunakan suatu proses standarisasi, termasuk uji praklinik, ini kita sebut kategorinya, ya, herbal terstandar, yang paling disukai oleh para dokter adalah kalau sudah masuk kepada uji klinik, yang kita sebut dengan fitofarmaka. Nah, harapannya sesuai dengan strategi Renstra WHO, tentunya setelah uji klinik ini, maka produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat tradisional bisa dijadikan diresepkan oleh para dokter. Nanti Pak Hartisma akan menjelaskan. Nah, mengenai khasiatnya yang dibahas karena sangat luas sekali tergantung pada tanaman. Potensi kekayaan intelektual itu dimulai dari pengetahuan obat tradisional, tentunya juga kalau selama ini obat-obat yang diambil oleh masyarakat itu umumnya dari tanaman pekarangan atau diambil di hutan, maka perlu pengembangan budidaya supaya tanaman itu memiliki karakter simplistik terstandar. Nah, sehingga nanti dengan pengembangan riset and development yang kita harus jamin adalah kualitas, efikasinya, dan keamanannya. Nah, kemudian mengenai dengan regulasi, tentu kita harapkan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan nasional. Nah, ini cita-cita kita bersama, demikian juga Kemenkes. Nah, ini kalau kita lihat strategi WHO 2014-2023, maka memang ada anjuran supaya masyarakat menggunakan obat tradisional atau obat komplementer. Karena dia juga merupakan bagian potensi ekonomi.
dan sudah menjadi sifatnya mengglobal karena semua negara menggunakan sesuai dengan pengetahuan tradisionalnya. Oleh sebab itu perlu pendidikan. Jadi kalau selama ini pengetahuan tradisional turun ya dari nenek ke cucu, dari ayah ke ibu ke anak, maka harus ada proses pendidikan seperti farmasi, kedokteran, kesehatan lain. Proses akreditasi dan kemudian regulasi praktek obat tradisional. Nah, yang saat ini masih beragam ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengembangan riset. Dan ini yang paling penting yang Ibu Ranti sebut tadi adalah haki, kekayaan intelektual. Nah, kalau dengan adanya perlindungan tadi, dengan adanya kajian tentu akan masuk ke dalam sistem kesehatan kita. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Ini kita skip Menkesnya, ada brandnya sejak 2008, Presiden kita dahulu, kemudian undang-undang kesehatan tradisional merupakan bahagian dari upaya kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah upaya kesehatan ini apakah hanya menjadi tupoksi Kemenkes saja kah? Dan alhamdulillah pada hari ini ternyata Dinas Kebudayaan ikut ambil bagian. Terima kasih Bu Ranti. Artinya upaya kesehatan itu tidak hanya bagian dari Kementerian Kesehatan saja, tapi adalah bahagian kementerian-kementerian lain. Misalnya budidaya tentu Dinas Pertanian. Kalau untuk perdagangan tentu Dinas Perdagangan dan lain-lain. Nah, Permenkes nomor 003 sudah ada program saintifikasi jamu. Bagaimana merubah pengetahuan tradisional menjadi obat-obat yang terstandarisasi tadi atau fitofarmaka. Malah sudah ada Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Pertanyaannya adalah bisa tidak kita gebrak bersama-sama supaya Komisi Nasional Saintifikasi Jamu ini bergerak lebih cepat lagi. Nah, sekarang sepertinya tidak kedengaran, tetapi harapannya adalah supaya jelas jangan obat impor juga yang kita beli, tapi kita kembangkan dari 25.000 ramuan tadi, mudah-mudahan sebagian besar bisa mengurangi obat-obat yang kita beli. Nah, ini 3TP sudah kita bahas. Nah, ini hasil yang sudah progres ya, bahasanya pengembangan saintifikasi jamu sudah banyak sampai kepada adanya formularium ya, di mana ada 24 indikasi penggunaan. Nah, tapi ini baru sebagian kecil karena terkait dengan SDM-nya, dokter saintifikasi jamu masih sedikit, apoteker masih, apalagi tabib-tabib belum lagi tersentuh. Bagaimana tabib-tabib kita, dukun-dukun kita masuk juga dalam program saintifikasi jamu ini belum kelihatan. Batateranya bagaimana? Nah, kalau kita lihat ramuan Buya Hasan Basri ini memiliki 5 ingredient yang dari hasil diskusi kita pada beberapa yang lalu merupakan daun sungkai, sampelo jantan, karambia mudo, ampu kunyi, leba badu, ini kaya dengan khasiat. Nah, kalau kita lihat daun sungkai ya itu sudah lama digunakan sebagai obat demam untuk pengobatan kulit jamur. Di suku Dayak digunakan untuk perawatan kesehatan, obat pilek. Dan kemudian mengandung kandungan kimia yang umumnya senyawa klordan diterpenoid. Nah, maka tidak heran kalau rasanya pahit seperti yang padu tanah, karena memang hampir mirip strukturnya. Nah, ternyata penelitian yang sudah ada, ternyata memang daun sungkai bisa menurunkan panas badan dan mengandung senyawa yang percobaan Adriani bisa meningkatkan bilangan leukosit sel, ya, sel leukosit, dan juga ada aktivitas antibakterinya. Hanya saja dia memiliki efek toksik kalau dosisnya besar, tapi relatif aman ya. Nah, kalau kita pepaya sudah tahu kita memiliki kaya vitamin, tapi harus diawasi. Kenapa? Karena terlalu banyak memakan pepaya mentah, dia ada glikosida cyanogenik tetrapilin dan glukosida cyanogenik prunasin. Tapi pada kadar sedikit di tangan orang yang pintar, yang ahli, tentu efek toksik ini bisa dihindari. Dia mengandung berbagai khasiat, memiliki sebagai anti-inflamasi, anti-entelmentik, anti-fertility, termasuk juga ada efek hipoglikemik. Nah, kalau kita lihat di daerah Jawa untuk mengatasi demam berdarah juga ada yang menggunakan sari daripada daun pepaya ini. Nah, kalau karambia mudo, ya, kelapa muda, ini sudah jelas airnya isotonis, ya, mengandung kaya dengan nutrisi, terutama natrium, tapi lebih banyak kalium. Maka sangat baik bagi orang yang ada gangguan, ya, gangguan tidak boleh mengkonsumsi natrium atau hipertensi. Nah, mineralnya sangat membantu keseimbangan tekanan otot. Nah, kebetulan oleh Buya digunakan untuk sebagai maserasi untuk membantu mengekstrak ketiga ingredient utamanya. Nah, yang paling penting sekali adalah ampu kunyit. Di sini mengandung zat kunyit
yang namanya kurkumin ini sangat banyak khasiatnya, bisa menurunkan LDL, ya. Kemudian juga bisa digunakan mengatasi bengkak, rematik, yang artinya apa? Inflamasi satu lagi. Nah, kita tidak akan mungkin membahas karena luas sekali, tapi intinya keempat ingredient yang diambil oleh Buya adalah ingredient utama. Yang paling utamanya aminik tadi. Yang mana madu itu memiliki sumber energi, karena banyak fruktosa daripada gulanya, sehingga kita tahu ketika orang mengkonsumsi glukosa tidak baik bagi orang yang diabetes, tetapi kalau dia kedengaran Engku Kari agak ada masalah jaringan. Ada kedengaran agak terputus. Halo? Dengar, Prof. Dengaran, Prof. Ada, oke. Nah, sebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwasanya pengembangan tradisional yang merupakan khanah budaya ini sangat penting. Nah, sangat penting sekali dan perlu didukung sebagaimana WHO mendukung dan juga pemerintah mendukung. Sekarang bagaimana kita memberikan pengetahuan ini kepada generasi muda, tetapi harus dipandu oleh tangan ahlinya. Nah, kalau pengetahuan tradisional di tangan Bapak Hasan Basri, tentunya Bapak Hasan Basri harus menurunkan pengetahuan tadi sehingga bisa dipakai oleh masyarakat luas. Dan lebih baik lagi kalau sekiranya ramuan tadi dikaji menggunakan kaedah-kaedah penelitian yang terstandar di laboratorium, sehingga kita hasilkan nanti industri, ya, semacam industri kecil tanah obat tradisional yang ada persyaratan registrasi dan macam-macam, sehingga bisa sediaan obat tradisional ini tersedia di obat aplik, sehingga standar obatnya sudah meningkat lebih tinggi lagi. Mungkin itu semua macam ringkasan yang dapat kami sampaikan, Pak Makari. Waktu saya kembalikan kepada Makari, mudah-mudahan tidak terlewat nih. Ya. Terima kasih, Prof. Dedi. Itulah tadi bahwa memang persoalan pengobatan tradisional ini memang agak sedikit fenomenal. Dia dibutuhkan, tapi malu-malu mengakuinya. Saya pikir seperti itu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan langsung kepada Buya Hasan Basri. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang karih terdengar suara Buya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Ya. Tadi kata Prof. Dedi, ada madu di Sidantum. Ya. Ada karambia mudo. Ya. Ada daun sungkai. Ya. Ada pula daun kaliki. Ya. Daun kaliki. Itu kira-kira sebelum Buya menjalan yang lain, bakok nanampe itu Buya. Tak ada yang lain Buya. Itu tergantung daripada penyakit yang diderita. Nah, jadi di Ampu Kuniko adalah, kalau bagi kami di kampung itu adalah peran utama untuk pengobatan. Kalau tidak ada Ampu Kuniko, tidak bisa UB atau bisa diganti Bu ya? Bisa diganti, tapi mencari motif sakit yang diderita masyarakat. Jadi masyarakat kok kan tidak sama sakitnya. Ada yang panas dingin, ada yang sesak napas, ya kan? Nah, ada kepala yang pusing. Nah, jadi dari peran Ampu Kuniko awak tambah ramuan, jadi awak adu sesuai dengan takarannya. Nah, kalau Ampu Kuniko, kalau apa-apa sih kira-kira sakit nan harus ada Ampu Kuniko sebagai bahannya Bu ya? Nah, sebagai bahan, yang pertama untuk apa namanya, orang sesak napas atau panas sangok. Kemudian orang batuk darah. Oh, batuk darah. Batuk darah iko Ampu Kuniko sangat peran utama kok. Darah sedang banyak keluar, kalau aduk jo ramuan, ini langsung berhenti. Langsung stop sekali. Jadi diguliang atau dipangan Bu ya? Digiliang. Digiliang, langsung dimakan. Atau dirameh. Dirameh ya. Dirati. Apa lagi kira-kira untuk yang pukuni Bu ya? Kabar sakit mah itu je Bu ya? Nah, kalau
sakit mah itu menggunakan empu kuning dengan daun sungkai, ditambah di daun sungkai dengan daun nipah. Iya. Daun nipah itu direbus dengan empu kuning dengan daun sungkai. Nah, itu maka awak minum, awak lagi madu 1,5. Iya. Awak menggunakan madu. Pakai madu. Ya. Ada itu dulu ya. Awak caliak lah bantu barangnya itu. Seperti apa nan daun-daun nan buya kecian tadi itu. Jadi. Awak caliak ni di sini semuanya. Ya. Berarti buya tu. Konya contoh. Banyak contoh ya. Kau 1 buah kelapa. Guluh sebentar. 1 buah kelapa. Kerambi mudo istilahnya. Aku kerambi mudo. Ya. Itu daun sungkai. Ama daun sungkai tu ya. Daun sungkai kan. Iko daun sungkai ko apa di mana dapat aku ya? Nya dia ada yang ditanam orang di pagar-pagar. Itu agak ciek ya bentuknya gitu. Bentuknya agak memanjang, daun agak mesik. Iko daun sampelo jantan. Sampelo jantan, dia macam cirinya sampelo jantan tu. Sampelo jantan ko buahnya barangkai seperti ko. Ko kan masih ada buahnya. Ko barangkai buahnya. Itu contoh. Kemudian baru ampu kuning. Ampu kuning ya. Ampu kuning. Dan jadi ini kuning itu dulu bu ya. Ya, dan jadi kalingkiangnya dulu. Kalau kadang-kadang kasih ampu kuning itu ya. Aku baru madu lapah. Madu lapah ya. Jadi awak mengadu ramuan kalau masyarakat minta tolong buya. Itu waktunya jenis sakitnya, jenis sakitnya. Itu baru tunjukkan ramuan. Ini macam-macam cara kalau tanya awak. Oh gitu. Nah, ini Bu ya kita lanjutkan cik lai. Dari nan bahan tadi itu. Nah, apa cara mau kuahnya banyaknya ke kuning ke barat yang kalau kuning nan selalu wak gunakan saparampe dibagi 3. Saparampe dibagi 3. Kalau kuning ya saparampe dibagi 3. Seperdoan deh ya. Nah, jadi di paru. Di paru ya. Atau di blender bisa ya. Di blender bisa aja. Kulitnya dibuka atau dari kulit di kubak. Di kubak kulitnya. Kemudian baru daun sampelo. Ya. Rame. Ya. Dia daun sungkai. Daun sungkai. Oh itu dicampur. Yo daun sungkai ya. Baru disediakan air kerambi itu. Kau disariang. Baru jadi madu 1,5 sendok makan. Itu mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan awak banyak atau mendingin. Yang alhamdulillah mudah-mudahan capek sembuh. Buya, dari pengalaman Buya, berapa puluh tahun kau Buya kau jadi kurang jauh cara tradisional Buya. Kalau awak melaksanakan ubek tradisional kau di kampung itu lah lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun ya Buya. Penyakit yang paling baru yang pernah Buya doi dan diizinkan Buya mau ubek apa itu? Nampak yang baru itu penyakit di batang tubuh manusia itu adalah penyakit itu kalau orang sabui diriang batu kampuang. Diriang. Sakit ni tidak tahu malu. Orang banyak awak menggawi ya. Badan kata-kata berai. Oh iya, sebentar. Ada yang mau saya berbahasa Indonesia, mudah-mudahan saya mampu berbahasa Indonesia. Pak menjelang ya mohon maaf kepotong. Pak Dedi itu diriang itu penyakit apa dalam secara nama medisnya?
nama Kari, Ya. sebenarnya biriang tergantung kepada hasil analisis. Kalau secara modern harus kita lihat penyebabnya. Secara umum biriang itu kan, ada biriang basah, ada biriang kariang. Ini masyarakat awam menyebutnya biriang basah, biriang kariang itu kan. Oke, terima kasih. Ya, jadi tergantung kepada jenis penyebabnya. Nah, tentu berbeda. Nah, secara awam, secara umum biasanya disebabkan oleh mikroorganisme semacam apalah, semacam jamur, atau mungkin ada juga orang menganggap sebenarnya penyebabnya adalah semacam apa, saya lupa, yang ringworm itu, ya jamur itu, tinea, dianggap juga biring gitu kan. Nah, ini salah satu. Tetapi harus kita komunikasikan dengan masyarakat tradisional, kemudian kita ambil secara biopsi dan kemudian kita periksa di laboratorium untuk melihat. Baik, Prof. Saya kembali ke Buya. Buya, tadi kita berhenti di biriang itu. Iya. Biriang kok kabanya kan pendangan-dangan itu Buya. Iko adalah kiriman orang. Gua tidak tahu dikirim jawab pola kini kok JNE, JNT, tujuan lain. Oh, betul. Jadi apa aja lo mengirim? dia bisa ambo jelaskan. Ya. Nang kadang seperti yang disampaikan Prof tadi, nang kadang penyakit itu aduh dibuat. Artinya dibuat, diaduk pada ramuan. Itu termasuk ramuan aduh dari lawi. Ya untuk yang gata-gata bisa jari putih-putih gitu. Nah, dikareknya tambah ya. Itu tuh ramuannya dari ikan lawi. Jadi ada ramuan untuk menjadikan orang sakit gitu ya. Karenanya tak sakit artinya tidak bisa hanya membalehan. Kalau ada sakit hati. Oke lah, kita kembali lagi Buya ke orang yang baik. Biarlah orang yang tidak baik. Kita kembali lagi. Tadi kan ada penyakit yang paling berat. Buya. Selama ini. Jadi biriang. Boleh Buya. Jadi kalau penyakit biriang seperti yang disampaikan, ada yang kariang, ada yang basah. Itu yang pertama itu dimandikan dulu. Oh, dimandikan. Dimandikan dengan ramuan. Dibus ramuan kok dengan air. Nah, itu dimandikan sebatang tubuhnya. Nah, sesudah dimandikan, baru awak buatkan ube untuk malakean nan ditampe nang kanai kata-kata tadi itu. Atau nombarai atau cemasnya dengan virus ini Buya. Nah, salah satu jalan untuk kita membentengi diri kita adalah bagaimana kita selalu sehat. Ya, kan gitu Buya. iya. Nah, namanya penyakit kok di mana sih ada Buya. Ada. Nah, yang pertama mana sakit kok dari yang dalam hati. Iya, betul. Nah, dalam parui, dalam kapalo. Ya, nah, saya bahasa Indonesiakan ya Buya. Biar mengerti juga dan anak kita yang lain tuh. Ya. Penyakit ini ada dalam hati, betul. dalam perut, ada dalam kepala. Nah, itu sumber penyakit. Bagaimana Buya memaknai itu agar jangan dianggap semua penyakit ini akan membahayakan kita. Yang utamakan pertahanan badan. Hati, parui, kepala. Ya Buya? Betul Buya? Ya, betul. Buya lah menjalihan. Jadi itu Pak Kari, dalam menjaga kesehatan itu kan jadi kesehatan itu yang pertama awak jago diri. Yang pertama menjaga diri itu adalah raso. Nah, raso itu di dalam adat Minangkabau engko dipakai koko raso dibawa naik, raso dibawa turun. Artinya apa? Awak jago kondisi badan awak sediang baa awak kini kok. Atau batu kok atau salemo kok. Nah, dengan adanya batu dan salemo, mengko segeralah awak mencari obat yang teridosi awak rebus ube-ube tradisional kok.
Apa-apa sih yang akan dia buat untuk kesehatan? Awak minum sehari-hari cari contoh penyakit dulu. Yang pertama hari-hari awak rasa sakit. Contoh, ini contoh. Maaf Bu ya, untuk menjaga kesehatan saya Bu ya. Untuk kesehatan saja. Apa yang diminum? Itu awak ambil kelapa muda. Karambia muda. Ya, terus itu awak ambil ketumbar. Ketumbar ini Bapak Indonesianya nih, ketumbar. Ya, ketumbar ya. Ketumbar ya. Nah, ya ketumbar itu kelapa muda. 3 sendok teh. 3 sendok teh ketumbar. Direbus dengan air kelapa muda. Direbus dengan air kelapa muda. Itu diagih gula batu sekadang kelengkeng. Diberi gula batu ya. Ya, sekadang gula batu. Ya. Itu kemudian sudah direbus, dingin, kita minum. Oh, itu saja, enggak pakai madu, enggak pakai apa-apa Bu ya? Itu enggak pakai madu. Oh, enggak ada efeknya tuh Bu ya? Enggak ada efek. Baik Bu ya, kita nanti akan berbincang lebih banyak barangkali Dunsanak kita ini ada yang mau juga bertanya-tanya. Tapi kita mintalah dulu tanggapan dari penanggap kita yang sudah hadir dari tadi, Dr. Hardisman. Pak Dr. Hardisman, halo. Halo, ya Pak. Baik. Pak Dokter, selamat bergabung dengan kita. Terima kasih sudah hadir. Pak Dokter, apa tanggapannya tentang apa yang disampaikan oleh Profesor tadi dan juga oleh Profesor Buya Hasan Basri tadi? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Gari, Pak Janang, dan Ibu Kepala Dinas, Prof. dan Buya. Beberapa hal yang dalam sudut pandang kedokteran atau medis yang ingin mau sampaikan, bahwa pertama pengobatan tradisional itu sudah masuk dalam Undang-Undang Kesehatan. Tadi Prof sudah menyinggung sedikit sebenarnya. Dalam Undang-Undang 36 2009 itu sudah disebutkan bahwa ada 2 hal. Pertama ada disebut dengan obat tradisional. Itu yang banyak disampaikan oleh Prof Dedi, bahwa ada bahan-bahan ramuan, tumbuhan, baik hewan atau apapun bahan yang mungkin seperti gula batu dan lain-lain, seperti madu kan. Nah, ada yang satu lagi pelayanan kesehatan tradisional. Itu termasuk misalnya urut kampung, dan yang cukup diakui di kesehatan itu adalah kan dukun atau dukun-dukun beranak ya. Nah, itu termasuk pelayanan kesehatan tradisional. Nah, yang perlu dilihat adalah tentu medis memandang kedua kok kan gitu. Bagaimana prinsip kedokteran memandang kedua ini? Karena kawan-kawan atau dosen-dosen banyak bertanya atau ke kalangan dokter, kampus khususnya, Mbak kok sepertinya dokter kok seperti menutup diri dari yang kazanah hawa gitu. Nah ini berang Pak Pramono, Mas Pramono kawa kan, seperti menutup diri. Apa masalahnya? Kan demikian. Ada 2 hal yang perlu kita sampaikan Pak. Dan di undang-undang di pasal 59 sampai 61 di Undang-Undang Kesehatan itu kan diatur bahwa seperti apa itu pengobatan tradisional, dan bahkan disebutkan pelayanan kesehatan nasional itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bahkan sudah ada peraturan pemerintah tahun 2014 nomor 114 kalau tidak salah. Dan 113 tahun 2014, maaf. Nah, pada intinya di situ ada kewenangan pemerintah, ada perlindungan, ada macam-macam lah, bahwa setiap pelayanan kesehatan tradisional itu harus memberikan jaminan kepada masyarakat kan demikian, apakah itu dalam bentuk obat ataupun dalam bentuk layanannya. Nah, sehingga pemerintah menyebutkan 3 hal dalam PP tersebut. Apa sih yang bisa kita sebut sebagai pelayanan kesehatan nasional? Ada yang namanya empiris. Empiris itu artinya itu yang disebutkan oleh Buya tadi, bahwa dia sudah terukur dan bisa dimasukkan dalam bentuk pelayanan. Kemudian dia komplementer sebagai pelengkap ya gitu. Dan kemudian juga diintegrasikan. Nah, tapi itu dalam konteks pengobatan tradisionalnya. Tapi kalau dia sudah nanti meningkat lagi, nah itu disebut oleh Prof Dedi tadi bahwa dia akan masuk kepada fitofarmaka gitu kan.
Nah, kalau dia sudah masuk fitofarmaka, bisa dilakukan ada dua cabangnya. Apakah dalam fitofarmaka itu sendiri yang dikembangkan di uji klinis atau ekstraksi zatnya? Kita tahu betul zatnya apa, itu yang diuji kliniskan. Nah, keilmuan kedokteran yang berkembang kan kita sangat positivism ya, Pak. Positivism ternyata kalau tidak betul-betul tidak diterima gitu kan. Sehingga kan perlu ada tahapan uji klinis yang Prof. Dedi menyinggung tadi. Setelah diketahui apakah dia fitofarmaka, apakah hanya fitofarmaka atau sampai zatnya. Pertama uji keamanan kan. Aman tuh enggak. Karena kalau efeknya bagus saja tidak aman, nah itu pertama kedokteran itu kan keamanan dulu. Sama contoh sederhana, kalau hanya untuk sekedar kan menghentikan darah, ini agak menjauh sedikit agar kita bisa memahami ya. Kalau hanya untuk menghentikan darah orang luka, yang paling cepat kan dikasih garam atau benda yang panas itu pendarahan berhenti, dan itu kan dilakukan zaman perang. Tapi dia tidak aman. Nah, obat juga demikian kan. Kalau hanya untuk menghilangkan penyakit tapi ternyata efek sampingnya jauh lebih berat, nah kedokteran tidak bisa terima. Gitu. Kemudian baru efeknya yang terakhir, nah itu akhirnya dibandingkan yang sudah tersedia dan lebih murah dan sudah ada efeknya kan gitu. Nah, pada posisi inilah pelayanan kedokteran yang dihilir, kalau Buya kan di hulu sekali sama Pak Pramono melihat khazanah-khazanah apa yang ada, kemudian nanti masuk di situ Prof. Dedi mana yang bisa kita kembangkan dan nah dokter kan dihilir sekali tuh dia mana yang bisa diterima atau tidak. Nah sebagian bisa masuk ke sana kalau posisinya bisa dengan yang tadi itu dia terukur. Sebenarnya Pak Kari, Pak Janang sudah menanyakan ke Buya bahwa ukurannya. Nah, yang kedua, yang tadi efektif atau tidak. Kajian-kajian dan pertemuan kita kini kok sangat bagus kan, agar masyarakat juga paham dan tahu khazanah kita, dan juga bisa melihat mana yang bisa diterima gitu, dan menyikapinya. Tidak seperti, mohon maaf, dulu kan sempat di Kalimantan ada baru sekali diberitakan tentang bajakah. Tiba-tiba masyarakat rame-rame beli itu sampai harganya jadi ratusan ribu sampai jutaan sebatang gitu ya. Padahal tidak ada empirisnya, tidak apa-apanya. Tapi kalau dengan kajian sini kan kita bisa, oh ya ini ada khazanah kita, ini perlu dikaji lebih lanjut dan ini bisa masuk ke arah mana kan demikian. Nah, ya aman, terbukti, kemudian juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Itu dari sisi kedokterannya. Tentu untuk masuk kepada ranah pengobatan modern tentu panjang-panjang, tapi ketika dia masuk fitofarmaka dan bisa digunakan dan kita bisa jamin aman, tentu bisa lebih cepat. Mungkin demikian untuk sementara, Pak. Terima kasih. Nanti kita tanya-tanya lagi. Sekarang saya mau ke Mas Pramono. Mas Pram, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kari. Mas Pram, persoalan pengobatan ini dari dulu sebelum adanya ilmu kedokteran itu kan sudah ada menjadi bagian kebudayaan itu. Nah, lalu pengobatan tradisional ini kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan persoalan mistik itu. Nah, bagaimana pandangan Mas Pram sebagai orang-orang yang bergerak di bidang kebudayaan? Bagaimana agar masyarakat itu percaya bahwa ini juga baik, ini juga baik, ini juga ada mudaratnya, yang modern juga banyak mudaratnya begitu. Bagaimana? Silakan Mas Pram. Ya, baik, Mak Kari, terima kasih Bu Kadis yang kami hormati, Prof. Dedi, Bang Hardi, dan Buya yang kami muliakan. Tentu ambu dalam konteks khazanah ya, dalam konteks perbendaharaan, bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Dedi tadi tentang khazanah, bagaimana tumbuhan obat yang ada di Indonesia dan beberapa persen penggunaannya di Indonesia saat ini hanya 49% dan segala macam. Kalau kita lihat sebetulnya dalam perbendaharaan khazanah pengetahuan lokal, khususnya masyarakat Minangkabau, itu kan ada dua pengetahuan pengobatan tradisional. Yang pertama adalah tradisi lisan yang diturunkan secara lisan. Yang kedua melalui manuskrip naskah kuno. Nah, untung ada naskah kuno karena yang tradisi lisan itu relatif mudah dilupakan dan pewarisannya sangat terbuka dan cenderung tidak terwariskan secara baik dan utuh.
Maka kita beruntung ada naskah kuno, ada manuskrip yang merekam secara tertulis pengetahuan masyarakat Minangkabau masa lampau. Tentu kedua-duanya, kalau kita lihat faktanya hari ini, itu banyak dilakukan, dipraktekkan oleh buya-buya yang tinggal di surau-surau tarekat yang ada di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di dalam khasanah yang saya sampaikan tadi, tradisi lisan dan manuskrip, ada persoalan sesungguhnya. Persoalannya apa? Misalnya nama penyakit. Nama penyakit kan banyak sekali. Dan unik-unik gitu ya. Ada biriang. Biriang itu banyak penjelasannya. Saya menemukan satu manuskrip itu penjelasan biriang mulai dari biriang A sampai biriang ke-7 gitu. Ada 7 jenis biriang gitu. Yang diketahui oleh para intelektual pertabiban orang Minangkabau masa lampau. Yang kedua tentu nama obat dan pengobatannya. Tentu ini berbeda. Namanya sangat lokal. Ada beberapa bahasa-bahasa arkais yang hanya digunakan pada masa itu dan harus dipahami, diubah agar dipahami oleh generasi hari ini. Yang ketiga, ini tentang ukuran. Nah, ukuran dalam konteks pengetahuan tradisi lisan dan pengobatan yang terdapat di manuskrip, kalau kita lihat ukurannya seampu jari tangan gitu. Ampu kita beda-beda. Ampu saya dengan ampu Mak Kari beda ukurannya. Ada sajumpui, ada saganggam, saganggam orang yang sakit, dan ukuran-ukuran ini sangat relatif, dan ini yang kemudian diperlukan sebuah penelitian lanjutan apa yang diteliti oleh para filolog seperti kami dan para peneliti tradisi lisan atau yang diketahui langsung oleh seperti yang diketahui oleh Buya. Ini yang kemudian perlu dilakukan penelitian lanjutan sampai ke uji klinis sehingga dia bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat pada hari ini. Terus yang kedua itu sesungguhnya faktanya sekarang praktik pengobatan tradisional itu kan masih berlangsung. Kalau kita jalan-jalan misalnya di beberapa tempat di Sumatera Barat, ke surau-surau tarekat, kalau di Sinjunjung di Surau Calau, di Surau Simawang, di Solo itu di Surau Latia, Surau Sirukam, Surau Cup, Surau Parak Laweh dan segala macam. Kalau di Pariaman itu ada Surau Pondok. Itu kita akan menyaksikan masyarakat datang ke Buya, ke ulama di sebuah surau untuk meminta obat. Dan praktik ini masih berlangsung ya, praktik ini masih berlangsung. Yang kemudian diperlukan sebuah riset lanjutan mengedukasi ramuan yang digunakan oleh Buya misalnya. Apa kalau ukurannya keamanan, maka kemudian peneliti seperti Bang Hardi dan Prof Dedi harus menindaklanjuti mestinya pada tahap uji klinisnya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Praktik pengobatan ini jelas kenapa masyarakat memilih ke Buya, karena aspek keyakinan kan, keyakinan bahwa mereka membawa satu mangkuk daun rambutan dan 2 butir limo kapeh atau jeruk nipis yang ini tidak bisa langsung digunakan di rumah tapi harus ditawai dulu oleh Buya di surau. Yang kemudian ini ada obat ramuannya rumahnya digunakan tapi keyakinan di dalam masyarakat, pengetahuan masyarakat bahwa ini harus ditawai dulu di surau atau kepada Buya. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Prof Dedi tadi, bahwa sebuah apresiasi Dinas Kebudayaan mengambil tema khusus tentang pengobatan, semoga ini membuka kemauan kita untuk kemudian melakukan secara bersama-sama untuk melakukan penelitian lanjutan dari apa yang diketahui secara tradisi lisan dari mulut ke mulut dan apa yang terdapat di dalam manuskrip. Nah, untuk diketahui bahwa di dalam manuskrip sendiri hari ini sejauh yang saya temukan itu ada kurang lebih 50 manuskrip Minangkabau yang di dalamnya terdapat teks pengobatan tradisional. Salah satunya ada teks yang sangat sederhana yang kita temukan beberapa waktu ini di Surau Parak Pisang tentang misalnya obat pengembang zakar misalnya. Nah, daripada kemudian masyarakat mengkonsumsi banyak pengobatan yang tidak jelas, ada ramuan yang dahulu sudah diketahui oleh
masyarakat Minangkabau yang ini bisa diuji klinis, apakah ini bisa digunakan atau tidak. Berkenaan dengan banyaknya manuskrip itu, tentu kami sebagai filolog hanya pada tahap penyediaan teks terbaca, supaya teks itu dapat dipahami oleh khalayak luas. Khalayak luas itu tentu saja bisa jadi khalayak selaku peneliti atau khalayak luas bukan peneliti. Kalau bukan peneliti tentu saja bisa mengetahuinya, dan khalayak peneliti lanjutan tentu saja bisa memanfaatkan apa yang dikerjakan oleh para filolog untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi penelitian farmasi, uji klinis, sehingga dia dapat dimanfaatkan oleh khalayak luas pada hari ini. Dan dari 50 teks di dalam 50 manuskrip tersebut, tentu saja kita mendapatkan informasi yang begitu banyak, tidak hanya terkait dengan ramuan pengobatannya, tetapi juga berkenaan dengan nama penyakit, cara pengobatan, dan alat yang digunakan untuk pengobatannya. Mungkin itu saja, Mak Hari, untuk sementara. Baik, diskusi. terima kasih. Bertambah lagi ternyata persoalan obat-obatan ada manuskripnya. Tadi sebagai salah satu contoh dari 50 manuskrip. Barangkali nanti bisa dibagi Mas Pram apa-apa saja manuskrip itu nanti dan diterjemahkan, kita cobakan bersama-sama bersama Hasan Basri, Buya Hasan Basri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan nanti sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya mau tanya dulu pada Buya Hasan Basri. Buya, Ya. Itu sabinje, lalu saganggam, sahalai. Itu ukuran-ukuran itu dari mana dasar itu, Buya? Oh, itu nan sepanjang nan dipelajari oleh guru kita, itu yang pertama, takaran yang pertama adalah gelas. Satu gelas. Jadi satu 3 helai daun, ini 3 helai daun sungkai, atau satu rangkai pucuk kepaya atau sembelo, itu tuh diaduk menjadi satu. Oke, Buya, ada nanti pertanyaan-pertanyaan masalah apa obat tukak lambung atau naik asam lambung. Ada 2, kemudian penyakit diabetes. Yang 2 itu saja, Buya. Nanti tolong Buya jelaskan. Dan juga akan ada tamu kita akan bertanya, Dr. Arina Widya Murni, SPPD KPSI, dokter pertama di Indonesia kajian psikosomatik penyakit dalam, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Unan. Tapi setelah kita melihat trailer berikut ini. Nadong suntik itu kan, balian lagi upik dia. Memang ada terasa makan ni dah. Tu wah, paniang wah. Tu badan ada nggak dingin. Itu lah kan, lu sakit kan? Oh sakit mah. Enggak paniang nak sakit. Bawa saya ke rumah sakit. Jadi penyakitnya, dia canggih ni mah. Orang ketiga tak kini ni musim corona. Sekarang dia nyampe turunnya nak ke penjara rumah nak ke masjid. Apa lagi sama? Itu adalah sebenarnya itu dibagi. Ada orang kata lagi yang indah lo lewat rahasia. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke studio. Studio Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita kembali kepada Dr. Dedi Hardisman, juga kepada Buya, kita persilakan dulu kepada Ibu, kayaknya Ibu ini, Dr. Arina Widya Murni. Assalamualaikum, Ibu Dr. Arina. Adakah bersama kita sekarang? Dr.
Arina Widya Murni. Ya, mungkin menarik ini, psikosomatik. Artinya perasaan saja yang sakit, sebetulnya tidak ada yang sakit gitu. Seperti apa ini nanti? Kalau masih ada, Dr. Arina Widya Murni masih bersama kita? Baik, kita tunggu saja. Iya. Ibu. Iya, apa kabar? Dr. Arina Widya Murni. Iya. Betul ya, Bu ya? Iya. Ibu itu dokter pertama di Indonesia kajian psikosomatik penyakit dalam. Iya. Apa itu, Bu? Penyakit psikosomatik, penyakit dalam gitu. Seperti apa itu? Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadinya hanya ingin mendengarkan saja karena banyak ilmunya yang berbeda dari keseharian saya, tapi tiba-tiba dipanggil, kaget juga ini. Baik, terima kasih Pak Janang ya panggilannya. Jadi saya mau menyampaikan sedikit, kedokteran psikosomatik itu adalah suatu ilmu yang menghubungkan antara aspek psikologis dengan kelainan fisik yang ditemukan. Jadi bisa fisiknya normal, tapi karena pengaruh psikisnya timbullah gejala-gejala yang menyerupai kelainan fisik. Nah, itu banyak sekali yang kita temukan di lapangan. Atau dia punya kelainan, memang punya penyakit seperti diabetes, hipertensi, kemudian disertai dengan masalah psikologis sehingga gejalanya menjadi lebih berat. Kira-kira contoh yang lebih konkret, dokter, di masa pandemi ini, ya. Kalau sedikit batuk saja orang sudah merasa. Kira-kira seperti itu ya? Pengalaman saya di Rumah Sakit Unan di awal-awal dulu banyak sekali yang datang ke IGD dan mengaku menderita COVID-19 ya. Karena ada flu, kemudian tenggorokannya rasa nggak nyaman, rasa sakit, kemudian dia segera datang ke kita dan minta diperiksa. Itu karena kepanikan ya. Jadi memang berita tentang COVID-19 ini kan sudah kita dengar di akhir tahun kemarin, sehingga ternyata nyampe nih di Indonesia sampai ke daerah kita, jadi timbullah kepanikan, kecemasan, dan itu diterima oleh otak kita, otak sentral kita, ada pusat emosi di sana, dan kemudian berefek pada tubuh kita yang lain gitu. Seperti itu. Sebetulnya tidak ada sakit tapi karena perasaannya itu menjadi seperti merasa apa yang dia takutkan itu. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa orang merasa itu hanya perasaan saja, hanya masalah hati. Sebenarnya ketika kita mulai cemas, tubuh kita bergejolak sebenarnya. Hormon stres kita bekerja, ya, kemudian saraf kita juga bekerja, terutama saraf otonom, simpatis namanya, yang bergerak sendiri nih, yang menggerakkan jantung, yang menggerakkan paru-paru. Jadi kalau kita panik, otomatis tubuh kita juga bereaksi. Jadi tidak hanya reaksinya lemah atau membuat kita kuat. Sebenarnya stres itu kan bisa bikin kita kuat, tapi cara menangkapnya itu yang membuat kita jadi lemah gitu. Jadi merasa sakit gitu. Jadi saya melihat kebetulan saya juga mendalami tentang yang namanya integratif medicine ya. Salah satunya adalah pengobatan menggunakan pengobatan tradisional seperti herbal juga. Itu sebenarnya pengobatan penyakit yang ada terutama di bidang saya itu bisa kombinasi keduanya. Jadi menggunakan obat-obat dokter, kemudian menggunakan treatment yang bersifat pengobatan agama atau pendekatan tradisional. Jadi itu bisa. Jadi pengobatan itu semestinya holistik dan komprehensif gitu. Sekaligus ya. Iya. Jadi menarik sekali kajian hari ini. Banyak yang bisa kita lakukan setelah ini bersama-sama. Bagaimana muatan lokal yang kita punya di sekitar kita bisa kita manfaatkan dalam penanganan kasus yang ada. Terutama saya pikir Kepala Dinas Kebudayaan itu sangat menerima itu, Bu Kadis. Ya. Bagus sekali ini topiknya, dan saya pikir masyarakat harus tahu karena betul dapat dikatakan Dr. Hardisman, yang terjadi itu adalah masyarakat menggunakan pengobatan berdasarkan testimoni ya, berdasarkan pengalaman orang, tapi kemudian dengan takaran yang mungkin ya seperti disampaikan tadi, sejumpu itu kayak mana, sebesar ampu itu kayak mana gitu kan, sehingga hasilnya bisa saja tidak maksimal seperti yang diharapkan, padahal mungkin yang adalah tumbuhan atau zat-zat yang memang ada manfaatnya untuk Ibu dokter pasti bisa masak kan? Ya. Ibu pilih yang mana? Takaran garam yang ditimbang atau yang diambil berdasarkan perasaan? Ya. Ada gula ini, 1 kuali. Ibu menimbang garamnya dulu atau mengambilnya dengan perasaan saja? Iya. Kalau saya, Pilih yang mana? Saya membuat masakan itu lebih berpatokan pada resep.
Jadi takaran yang resep pas. atau rasa? Rasa dalam perasaan. Rasa terakhir, Pak. Oh, rasa itu setelah kita pakai resepnya, kemudian kita coba, ini garamnya kurang nih, saya akan tambah lagi sedikit, seperti itu. Berarti terakhir itu keputusannya adalah dalam rasa perasaan kita sendiri. Setuju ya, Bu ya? Oke. Baik, saya akan kembali ke Buya Hasan Basri. Persoalan banyak yang rasa di situ. Tapi saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan Buya. Pertanyaan itu yang pertama, tadi kan persoalan ukuran-ukuran Bu ya. Ya. Sajumpui, saganggam itu ukuran yang menurut ilmu modern ini tidak modern karena tidak universal. Nah, tetapi menurut orang tradisi ini bisa dimaknai sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Nah, itu. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya sudah tanyakan juga beberapa. Cara mengobati asam lambung. Kemudian ramuan untuk, apakah gambir itu bisa dapat untuk obat gata. Gatanya itu gata nama kalau gata-gata mungkin ya, kalau gatanya lain entahlah tuh. Apakah gambia bisa untuk asam lambung dan mah itu dari Femi Dahlan. Kalau apakah bisa untuk obat gatal dari Sri Jawarti? Apakah rumusan untuk diabetes Ibu Erlinda Rusita? Adakah obat tradisional untuk skabies itu dari Dimas Prayuda? Apakah kista dapat diobati dengan obat tradisional? Baik, saya satu aja dulu. Apakah bagaimana cara mengobati asam lambung atau tukak lambung Bu ya secara tradisional? Terima kasih. Tolong dicatat bagi yang ingin, silakan agak lambek-lambek Bu ya. Nah, apa saja ramuannya dulu Bu ya? Jadi kalau yang dikatakan tukak lambung menurut medis atau menurut ilmu dokter kan, nah, kalau paso kampuan itu minum mutah, makan mutah kan itu. Iya. Itu awak gunakan secara kampuang itu tuh sirangak, daun sirangak, sirangak rimau. Ya, sirangak rimau. Nah, kemudian sirangak rimau itu sebatang tubuh. Nah, diambil sebatang tubuh, dicebut itu sebatang tubuh namanya. Nah, kemudian sirangak tadi diaduk di ampu kuning segadang ampu kaki. Diparik ampu kuning segadang ampu kaki. Kemudian baru ditambah kapalo karambi nasa tengah gaye. Kapalo karambi kok yang mako ya? Non mamato tigo. Oh, yang ada mato tigo di karambi itu ya? Coba boleh ya? Kemudian setelah dihaduk itu ketiga-tiganya, sirangak rimau, ampu kuning, kapalo karambi, diaduk tiga-tiganya. Diaduk ketiga-tiganya. Itu. Kemudian baru diagih madu 1,5 sendok. Madu 1,5 sendok. Itu sih ya. Jadi ulang lihat ada daun sirangak rimau. Berapa banyak Bu ya? Enggak, sebatang tubuh. Sebatang tubuh gitu. Kemudian ampu kuning kira-kira? Sebatang ampu kaki. Ampu kaki. Ampu kaki awak sorang-sorang ya Bu ya? Nah. Lalu diaduk ketiga-tiganya itu dimasak ya? Ya, itu beko diparui. Parui. Tadi kan sagale hayi. Sagale hayi. Barangkali sehari meminum 3 kali sehari. Itu sampai habis setiap ramuannya itu. Waktu direbus itu berapa airnya yang banyaknya? Dilabian dari sagale stek. Bekonya deklah mapo beko kannya kurang tuh. Dilabian dari sagale ketek. Baik, itu untuk ramuan. Untuk apa tuh ya? Gambia itu bisa lebih asam lambung tuh ya? Gambia untuk asam lambung
awak ndak ada memakai itu. Cuma Gambi awak pakai itu untuk udang bocornya, bocor parunya mencret kan. Diare mencret ya. Itu jo Gambi itu pernah. Jo Gambi jo putu jambu perawe. Oh, Gambi ya. Jo putu Gambir ditambah jambu perawe ya. Pucuk jambu jangan perawas namanya Mas Pram. Jambu jambu biji. Ya. Itu jambu biji dan gambir. Gambir ya. Jadi daun mudanya ya, daun muda. Pucuknya tuh. Terus saganggam. Udah direbus juga? Enggak, dirame. Ya, diremas. Diremas dengan air panas lah. Dengan air hangat, ditambah gambi ya? Gambi. Itu untuk obat? Garam seketek. Tambah garam. Ya. Untuk obat? Mencret. Oh, obat mencret. Jadi kalau ada yang mencret, itu ada gambir, kemudian ada daun muda dari jambu biji, diberikan garam sedikit, itu untuk obat mencret. Kemudian untuk obat tukak lambung tadi sudah disampaikan juga. Buya, apakah diabetes itu bisa diobati dengan ramuan? Itu kan sangat sulit sampai sekarang. Ilmu kedokteran barat pun belum menemukan obat diabetes. Tetapi baru hanya menyuntikkan insulin dan hanya seperti itu. Bagaimana? Apakah di ramuan tradisi ada? Iya, ada. Jadi saya dulu juga menderita sakit diabetes. Oh, diabetes. Jadi saya coba secara ilmu kedokteran sudah 9 bulan saya pakai suntik insulin. Ya, makan suntik, tidur suntik. Ya kan? Itu enggak pernah sembuh. Cuma masih sama saja dengan awal sampai akhir. Cuma kalau waktu kita puasa baru dia berkurang. Waktu puasa dia berkurang. Ya. Baru teringat bagi saya obat ramuan tradisional ini itu sama pakai itu kacang panjang. Kacang panjang. 5 biji. 5 biji ini maksudnya 5 rangkai. 5 yang panjang itu ya? 5. Itu saya blender. Di blender. 1 gelas air. Itu saya minum 3 kali sehari. Ya. Oh, 5 kali di blender 3 kali sehari, airnya 1 gelas. Ya. Itu untuk diabetes. Ya, yang pertama itu waktu saya masih tinggi diabetes saya. Kemudian setelah itu baru saya pakai kulit rambutan. Oh, kulit rambutan. Rambutan yang kulit rambutan yang masak. 1 kilo itu setengah kilo itu seperempat kilo dibagi 3. Jadi 1 kilo kulit rambutan yang masak. Ya. Rambutannya 1 kilo atau kulitnya yang 1 kilo? Rambutannya 1 kilo. Oke. Isinya dikasihkan sama orang. Kulitnya kita kumpulkan. Ya. Jadi, dalam 1 kilo itu dibagi 4. Dibagi 4. Dibagi 4. Nah, yang seperempatnya tadi itu bisa kita kasih air itu 1,5 gelas sekali rebus. 1,5 gelas air. Ini kayak air teh itu. Ya, yang dicampur yang lain atau hanya itu saja? Itu saja. Itu setelah bersamaan dengan kacang panjang itu atau berbeda? Sesudah kacang. Sudah nanti tengah. Oh gitu. Jadi, nah, jangan banyak beko. Itu tadi untuk diabetes. Kacang panjang, kemudian yang 5 buah padang kacang panjang direbus. Tuh.
Nah, atau hutan itu dibagi 4 dan 1/4 itu direbus dengan 1,5 gelas air. Ya. Itu diminum. Minum. Itu berapa lama Buya menjadi sehat? Itu tuh si oke. Ada satu lagi. Ya. Itu tapi kalau yang satu ini tahu kalau kita kadar gula dulu. Kalau kadar gula kita ABCD 600, kalau kita rendam ini 3 helai daun 3 helai daun disebut daun apa? Daun pitunggu. Pitunggu. Ya. Daun pitunggu. Mulai saja dengan pitunggu 3 helai dengan air panas. Nanti sudah ingin kita minum. Berapa kali sehari? Ya. Nah, kalau tinggi kadar gulanya, kalau katanya 600 yang saya coba ke teman, minum itu tajun dia ke bawah, turun dia. Oke, baik, kita jawab dengan langsung, tapi kita saksikan dulu trailer berikut. Aduh, zoom Pedro kan. Kalian lagi upik na yun. Memang ada terasa yang makan nila. Ito ba? Kalau berpaniang wa. Ito ba na lagi dingin? Ya itu lah kan. Sakit kan? Sakit. Paniang anak sakit. Penyakitnya. Datang. Ketiga musim Sekarang dia yang berpenjara mana? Apalagi sama dibagi ada rumah tangga yang indah loh lewat rahasia. Baik, kita kembali lagi ke studio Dinas Kebudayaan. Sebelum kita buka tanya jawab dengan raise hand ya, raise hand, kita beritahu untuk mengisi absen yang sudah ada di link dan materi yang disiapkan oleh Profesor tadi itu bisa di-download dari link yang sudah dikirimkan. Jangan lupa untuk mengisi absen. Baik, siapa kita periksa dulu siapa yang sudah raise hand? Belum ada yang raise hand, jadi pertanyaan tadi kita lanjutkan. Ya. Di mana tuh, Mbak Kari? Oh ya. Silakan yang raise hand, Cahyadi Permana. Tolong di unmute. Cahyadi, kemudian juga ada Muhammad Taufik. Kita persilakan dulu Cahyadi Permana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling lebih ke sikap dari kaum muda masa kini. Bagaimana cara paling untuk menggugah untuk bisa mempelajari misalkan untuk obat-obat tradisional kan kalau dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 kan disebutkan di sana ada tradisi atau obat tradisional. Nah, menggugah kaum muda kini untuk bisa mempelajari obat-obat yang berkaitan dengan ketradisional tersebut. Biasanya kan kalau pemuda-pemuda kini kalau berbicara mengenai ketradisional itu bisa sering dianggap sebagai kekunoan atau kejadulan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ke Profesor Pramono itu. Apakah betul itu tradisi itu kekunoan dan bagaimana mereka menggugah mereka agar mau belajar tentang yang mereka anggap tradisi kuno itu? Mas, silakan Mas. Baik, sebelum ke Cahyadi Permana, Mak Kari, saya kira
saya tergelitik dengan pernyataan Datuk Suhendri dalam chat ya. Mestinya diskusi ini diarahkan ke fenomena kebudayaan. Baik, saya sekaligus nanti menjawab pertanyaan Cahyadi Permana, sekaligus ke Datuk Suhendri. Begini Pak Kari, dalam perspektif etnomedicine, ya, pengobatan tradisional dalam perspektif etnomedicine itu antropologi linguistiknya, antropologi kesehatannya, saya kira dalam banyak manuskrip dan konteks masyarakat yang pernah saya coba telusuri, sebetulnya di tengah masyarakat itu kan, dalam masyarakat Minangkabau khususnya, ya, apa definisi sakit bagi masyarakat Minang itu? Sakit itu bagi orang Minangkabau, menurut saya, itu adalah sesuatu harapan, sesuatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, sawah harapannya kan menghasilkan panen padi yang bagus. Karena dia tidak menghasilkan panen yang bagus, maka sawah harus diureh. Ada namanya pengobatan paureh sawah. Harapan kita tinggal nyaman. Ternyata kita tidak nyaman, berarti rumah itu sakit. Maka kemudian Anda disebut sebagai paureh rumah. Lapau yang diharapkan oleh kita bersama kan menguntungkan. Ternyata terkendala, maka perlu ada namanya paureh lapau. Badan raki-raki damam, diperlukan paureh damam atau obat damam. Saya kira Buya juga pernah maureh lapau atau maureh rumah atau maureh sawah. Nah, dalam konteks masyarakat juga diketahui penyakit itu kan ada dua, ada yang personalistik, ya, yang dianggap sakit itu tidak hanya semata-mata dari sebab secara fisikal, tapi ada faktor gaib yang menyebabkan sakit seseorang. Yang kedua itu faktor naturalistik, yang sakit yang memang diyakini ini memang disebabkan oleh faktor tertentu, kena senjata tajam, luka, digigit ular berbisa dan sebagainya. Nah, ini saya kira dalam konteks masyarakat sampai hari ini masih bisa temukan. Tentu dalam perspektif etnomedicine ini penting untuk menjelaskan kepada semua, dan bagaimana cara kemudian pemerintah membuat kebijakan tentang praktik kesehatan atau praktik pengobatan yang bisa dilakukan di tengah masyarakat. Termasuk begini, Mak Kari. Ya. Dulu pemerintah susah kan bagaimana menerapkan KB di tengah masyarakat, keluarga berencana. Maka kemudian dalam perspektif etnomedicine juga, alhamdulillah relatif berhasil. Misalnya masyarakat Jawa yang lebih kenal dengan isi jamu, maka kemudian kontrasepsi yang digunakan lebih banyak yang menggunakan obat telan, pil dan segala macam. Di Jawa Barat, masyarakat Sunda lebih banyak menggunakan yang ditanam misalnya, ditanam di dalam tubuhnya. Nah, ini saya kira etnomedicine berperan secara penting untuk menyikapi sikap masyarakat terhadap sakit dan cara pengobatan yang dikenal, dipahami, diyakini oleh masyarakat yang ada gitu, masyarakat yang ada. Itu saya kira penting untuk kita diskusikan bersama. Kalau tidak cukup hari ini tentu di lenses. Yang kedua, apa yang kita membaca dan mengenali medianya. Saya kira banyak sekali sekarang laporan riset berkenaan dengan pengobatan tradisional yang ada di Sumatera Barat, baik yang dilaporkan secara ilmiah oleh para peneliti eksakta maupun para peneliti sosial humaniora. Misalnya baru-baru ini ada seorang doktor, Pak Zainal Arifin dari Universitas Andalas, meneliti tentang tawanan ampek. Ya, tawanan ampek. Apa itu tawanan ampek? Dan bagaimana keyakinan masyarakat Minangkabau terhadap tawanan ampek? Dan saya kira sudah banyak sekali laporan termasuk Prof. Dedi yang sudah melahirkan banyak artikel berkenaan dengan khasanah tumbuhan obat-obatan tradisional yang ada di Pulau Andalas ini. Selain itu saya kira penting juga kemudian entah itu dinas, entah itu pihak lain memanfaatkan banyak media yang terpopuler hari ini untuk kembali mengenalkan khasanah tumbuhan obat yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang kan banyak sekali generasi milenial yang tidak lagi mengenal, jangankan tumbuhan obat, misalnya sagu, mana yang
yang mana yang kundi itu kan tidak lagi kenal, atau keratau madang di hulu, mana kertau, mana madang, tumbuhannya seperti apa. Nah ini kan tidak juga familiar di kalangan generasi milenial. Saya kira yang generasi kolonial seperti Mak Kari, maaf, itu mengenal itu mana kertau atau tumbuhan simaung. Simaung itu hampir semua saya tanya. Dalam 10 orang yang saya tanya simaung itu apa, ternyata hanya 2-3 orang saja yang tahu simaung. Iya. Ternyata kan kalau dicek itu kan sebetulnya kepayang. Kepayang. Jadi ada istilah kalau dalam Baik, terima kasih Mas Pram. Jadi mengenai bagaimana caranya anak-anak muda ini bisa tertarik itu. Pak Dr. Dedi Prima Putra. Sekaligus sebelum yang itu Pak Dedi. Halo? Pak Dedi? Mana Pak Dedi? Pak Dr. Dedi? Hah? Baik. Saya ke Pak Edi. Pak Hardisman. Ya Pak Kari. Tadi kan menarik itu, bagaimana caranya anak muda ini jadi tertarik dengan obat-obatan tradisional. Sebab begini, apapun makanan minuman tradisional, asal dikemas secara modern, mereka mau, kan gitu. Dan sebagian farmasi sudah membuat obat batuk, kemudian melancarkan air susu ibu, itu dikemas dengan cara modern, padahal itu tradisi. Ada pandangan enggak untuk itu, Pak Hardisman? Ya, terima kasih Pak. Dan juga tadi Cahyadi yang bertanya. Nah, tentu untuk bisa kita memasuki generasi milenial atau generasi muda sekarang, saya pikir ini Dinas Budaya nanti juga bisa bersama Dinas Kesehatan ikut mempromosikan, memasyarakatkan itu. Sebetulnya bagi saya Pak yang sangat penting itu. Ya. Kalau ini dikemas oleh dinas atau otoritas yang berwenang, maka dia menjadi sesuatu yang terarah dan terukur. Karena begini, memang tidak semua nanti penyakit yang memang bisa kita andalkan pengobatan yang dimakan, apalagi obat tradisional yang belum terukur berapa zatnya, berapa lama mestinya. Ya, karena konsekuensi kan harus ada. Nah, misal ya, mengapa misalnya kawan-kawan di kedokteran menstop obat-obat tradisional? Karena memang pengalaman di klinis penyakit kanker misalnya datang ke dokter yang ahli bidang onkologi, ahli kanker, setelah stadium 3, stadium 4 sudah metastase atau menjalar kemana-mana, pas ditanya perawatannya, dia setelah mengkonsumsi ini setelah lama gitu. Nah, mengapa mereka bisa berlarut-larut dan tidak sembuh menggunakan tersebut obat tradisional, apakah dari luar negeri, apakah dalam negeri, apakah di daerah lain? Karena memang informasi yang didapatkannya itu tidak oleh otoritas berwenang, akhirnya mereka coba ke sini, coba kemana gitu. Nah, kembali ke fokus pertanyaannya, generasi muda kita berikan informasi yang objektif dan sesuai dengan khazanah kita, sehingga terarah kemana apa obatnya, kemudian mana yang memang sangat bisa sampai tuntas, mana yang memang menjadi pencegahan, mana yang berfungsi sebagai peningkat daya tahan tubuh saja. Demikian. Baik, Pak Dokter Profesor Dedi, bagaimana caranya membuat generasi muda atau orang banyak ini menjadi akrab dengan terbiasa dengan pengobatan tradisional? Tadi Dokter Arina mengatakan, saya tertarik nih mengcombine ada dua metode ini. Silakan Dokter Dedi. Mak Kari, terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya tadi sudah diulas oleh Mas Pram bahwasanya penyakit itu tidak hanya secara fisik, ada juga. Nah, karena sesuai dengan definisi oleh WHO tadi, ada keluhan itu karena memang kondisi tubuh terpapar, diakibatkan oleh perubahan kondisi tubuh, baik itu dari dalam maupun dari luar, itu berubah.
kondisi tubuh. Tetapi kalau pikirannya yang berubah, nah ini bidangnya Bu Arina tadi, psikosomatik tadi. Gempa sedikit, dia sudah berhamburan keluar, nggak bisa tidur. Maka ya itu artinya mental illness gitu. Nah mental illness ini kalau kita tanyakan ke Buya, orang baru bicara, dia sudah merasa keluhan badannya ditinggam orang. Padahal orang tidak bikin apa-apa. Tapi lama-lama dia badannya kurus, nggak enak makan, lama-lama akhirnya muncul akibat pikirannya sendiri. Pikirannya adalah karena dia berseteru dengan seseorang, dia menyangka itu. Nah, mungkin Buya akan bisa menelisik ini betul karena penyakit mental dia, maka dengan doa saja mungkin selesai oleh Buya itu. Ya, menenangkan perasaan dia. Memang tidak ada yang dikirim orang hanya karena kegelisahannya saja. Jadi pengobatan itu memang harus holistik. Saya setuju. Holistik. Oleh sebab itu, seperti katakan oleh Pak Dr. Harisman, harus pergi kepada orang yang tepat. Tidak bisa coba-coba. Nah, kecuali kalau kita memang sudah ahli di bidang itu. Dan harus ditanyakan kepada orang yang tepat. Oleh sebab itu, kalau pengobatan tradisional tentunya kepada Buya atau ahli tabib ya, yang memang sudah memiliki pengetahuan dan praktek yang lama. Tidak istilahnya itu dibikin acara di pasar, kemudian dibikin tenda, akhirnya rame-rame orang, kemudian ya berbagai cara lah artinya untuk memanggil orang, kemudian nah, orang terpacu oleh iklan gitu kan. Nah ini barangkali perlu dihindari. Tetapi kalau sudah penyakitnya perubahan, katakanlah selnya mengganas, kanker, yang nggak bisa coba-coba, harus kepada pemeriksaan. Apakah stadium 1, stadium 2. Nah, artinya saya melihat ini adalah sesuatu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Tapi saya menarik ini Pak Makarim, bahwasanya pendekatan yang disampaikan oleh Mas Pram tadi adalah penting sekali. Bahwasanya perubahan perilaku itu sebaiknya dimulai dengan bukan mengintroduksi pengetahuan dari luar, tapi mengkaji dari khasanah budayanya. Dan kemudian diselaraskan dengan perubahan yang ada. Nah, terkait dengan pertanyaan Ananda dari yang milenial, nah obat itu sebenarnya kalau sudah timbul reaksi yang menyusahkan, yang dikatakan sakit, tapi sebenarnya kita bisa mencegahnya. Nah, kalau di bidang kedokteran namanya preventif dan promotif itu. Pak Dedi, ya. Jadi kalau sudah menyusahkan, kita urus itu penyakit gitu. Iya, sudah telat itu. Kita kalau butuh orang tanpa gejala termasuk yang mana itu? Nah, kalau kita tahu perilaku kita tidak cukup waktu untuk katakanlah memelihara pola hidup, ya kita akan merasakan tidur tidak nyenyak. Itu kan baru belum pada proses sakit. Makan tidak lama gitu kan. Nah, artinya ada produk tradisional yang sebenarnya bisa dikembangkan menjadi healthy food dan healthy drink atau nutraceutical bagi kita. Nah, kalau kita sentuh kopi pasak bumi misalnya, kopi jahe misalnya, tentu bagi anak-anak milenial yang suka bereksperimen, betul. Ini adalah sangat bisa menjadi kreativitas. Nah, pendekatan seperti itu. Healthy drink. Oke. Makasih, saya Diri. Saya kembali ke Buya. Buya. Nanti di akhir saya minta ada pertanyaan bagaimana mengobat kista. Itu tidak bisa diselesaikan di sini. Minimal nanti ada saran-saran Buya. Tetapi Buya, saya ingin tanyakan, seandainya ada pasien nih, pasien datang ke Buya, sudah parah misalnya, apakah ada disarankan untuk ke rumah sakit, ke dokter, atau langsung ditangani saja, atau bagaimana sikapnya Buya? Terima kasih. Yang biasa saya kalau orang ada datang yang sakit, itu yang pertama saya tanya, umpamanya sakit apa, itu contohnya. Jadi kalau sakitnya ini kadang ada darahnya tinggi, kan itu sudah dicek sama dokter, saya sudah ditanya itu. Nah, saya sudah kembali dari dokter Buya, ini, gitu. Baru saya bisa berusaha untuk menunjukkan ramuan. Oh, berarti dia harus cerita dulu ya, Buya?
Baru saya berusaha untuk menunjukkan ramuan. Ya, kadang-kadang ya namanya manusia ini kan sakit-sakit ini seperti yang disampaikan Prof tadi kan bermacam-macam alasan. Iya. Jadi kita lihat kondisinya, sakitnya bentuk apa. Tapi ada saran ini ke dokter sajalah, gitu ya. ada. Ada, Bu ya? Ada. Oke. Ada. Baik, Bu ya. Bu ya, ada pertanyaan nih dari Muhammad Taufik. Silakan. Ya. Muhammad Taufik, kita lanjutkan nanti dengan Bu ya. Silakan Muhammad Taufik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Matahari Sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget sebetulnya ketika membahas di kampung itu di Minangkabau. Kamu menduga kesalahan awak sebetulnya karena kalau dalam ilmu orang kan stimulus kok yang berlebihan sebetulnya kan. Jadi ketika awak pai berubek ke dukun atau ke dukun-dukun kampung, yang lebih aku di dukun kampung aku kecil orang awak subi-subinya kok nak lebihan. Nah, subi-subi kok. Boleh nak lain tahu lagi. Jadi nalabia itu yang gak diano kabuya gue. Kalau orang berubek kabuya lain pakai subi-subi itu satu. Atau memang ramuan saja kan. Ramuan saja. Kalau ramuan saja, ambo rasa itu ndak ada bedanya antara Buya Kerajaan jo ayang ubik nan wak makan kan. Iya. Tapi nan banyak kok di orang kampung kan nan maha tua ia liwa dukun kok nan maha kan. Kan ubiknya nan maha ia liwanya diliwanya 3 kali atau baiknya assalamualaikum kan itu nama maha kan. Apa itu ado juga kini kan. Kalau iyo menurut ambo, kok tentu perlu kita kalau ambo ya kalau di ambo orang surau, itu perlu diperbaiki lah kan. Karena secara umum kalau dukun nampak dia tidak cuma buya, kan secara umum dukun kurang sembahyang kan. Yang tukang ube, kok di Minang banyak nanti sembahyang baru sembahyang. Jadi kalau ndak sembahyang diyakininya minta bukan ke Tuhan kan. Nah, maka itu subinya kok kemungkinan ketika Mas Pram tadi misalkan ada macam-macam yang tadi itu si Jundai, Biriang macam-macam tadi itu orang dikirim di orang dan inyo mengirim pula dengan cara setan kan. Aku tanggapan untuk minta tanggapan ke saudara tapi itu untuk Buya pertama. Terima kasih. Seketik boleh macam ya. Seketik makari tanggung. Yang kedua Buya kalau sakit lain enggak kasihan Buya berubek kalau sakit atau berubek seorang saja tolak pernah enggak Buya ke rumah sakit kan. So kalau begitu kalau sendiri sudah bisa menyelesaikan persoalan yang Buya hadapi enggak pernah ke rumah sakit berarti obatnya tuh dipandang ya kalau dikejar sakadang umpu kuning memang umpu kuning Buya tuh nan cocok menurut bakari. Sakadang umpu kaki Buya tuh nan cocok bukan umpu kari bakari deh. Kemudian kok khusus untuk Mas Pram kan. Mau baca jurnal yang ditulis Mas Pram tentang penelitian pengki nanado di Minang yang acok biri yang tinggam si Jundai. Nah, kira-kira dalam ilmu Mas Pram kira-kira apa nih kok sebenarnya bila dihubungkan dengan namanya pola pengobatan yang ada di awak di Minang ya. Pengobatan yang gua minta ke dukun ya. Kalau bisa minta nomor HP Buya dihubungi Buya beko kan. Beko bagian dari nomor rekening sekalian. Makasih Makari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Buya dulu. Iko agak lain Muhammad Taufik ke mengecehan yo bisa selesai. Iyo benar yo bentuk itu tuh Buya. Iyalah. Baan sebenarnya Buya. Baik. Jadi pertama kali kalau secara hakikat mengaji hakikat. Kalau sehingga awak yang mengobatkan orang itu tidak akan sembuh. Awak yang mau bek si A, contohnya ambo mau bek Pak Bukhari itu tidak akan sembuh. Tapi hilangkan rasa sifatullah, maka ditimbulkanlah gairullah.
yang bisa menyembuhkan pasiennya. Kenapa? Semuanya yang ada itu adalah jalan-jalannya syariat. Secara syariat, arti syariat apa? Saki baru be, lapa makan, awih menun, putih ube joramuan, putih gayuang jo balabe. Sehingga yang membuat itu sadar kita. Tidak awak nama ube. Dia yang mau be tadi yang menyampaikan aku lah, yang menyampaikan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tidak awak. Jadi mudah-mudahan Allah akan kabulkan permintaan. Rasulullah jadi putih itu sudah ya. Jadi putih itu saya Rasulullah mau dikasih putih. Iya. Alhamdulillah tentu. Dengan keyakinan. Jadi buat Taufik itu. Jadi bukan ludah saja. Ada hakikat, ada syariat. Tapi ada yang katanya tabib ko yang tak sembahyang kata Muhammad Taufik. Jadi tak tahu lah Muhammad Taufik ngecek dari yang apa itu yang hitam, ada yang tak memakai jalannya Allah dengan jalan yang lain. Apa membedanya tu ya? Nanti ya ada contoh seperti yang disampaikan apa tadi, masalah sakian si Jundai kata beliau tadi. Contoh si Jundai. Ya. Itu si Jundai itu tuh adalah perbuatan manusia. Ya. Perbuatan manusia. Kenapa dikatakan perbuatan manusia? Di dalam ilmu kedokteran itu kan di kudu itu ada tali tiga. Tali merah, ini kan ada tali tiga sebelumnya. Yang satu itu adalah tali roh mutamain. Arti roh mutamain, tali itu nurang jagoan juga yang menjadi Jundai. Jadi ada ya ilmu hitam itu, bagaimana bedaan tando misalnya baru be kau ya. Ya. Kau orang kau apa-nya tu jalan indak kau ndak siri ada itu. Baca rumah nanduan itu. Hanya itu. Itu cali seperti yang disampaikan apa tadi, ini perbuatan dan kelakuannya. Wak cali syariatnya sehari-harian. Kalau inyo minta kai bilis itu nyata-nyata siri. Iya. Nyata-nyata sih. Jadi dengan adanya ya permintaan ini, iblis kita minta sama iblis, kita disebutlah ilmu hitam, ya kan? Itu boleh-boleh saja karena Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Yang buruk diminta dikasih, yang baik diminta dikasih. Ya, Rahman untuk orang banyak, Rahim kan untuk hambanya. Ya. Jadi dua-duanya itu dia pun kalau enggak itu orang malian ada lagi rezeki kok. Jadi cali api perangainya sehari-hari. Itu je ya salah satu tando. Dan lain-lain tu sagan lah ngecek tu ya. Nang kadang nama rusak. Kau nama rusak. Nama rusak model kami buya-buya kau tahu-tahu atas apa kau ya. Nang kadang-kadang nama rusak kan. Kau halus ditulak sekian nameh. Itu basare pipi nameh ditulak segala macam. Itu bohong. Kalau gampang kita dikerajokan orang, kenapa tidak dengan ilmu saja Belanda dilawan dan ini moyang gitu. Jadi berilmu itulah serta akal seperti kata Prof tadi, kita imbang, kita ingat, kita sesuaikan dengan jalurnya. Kadang-kadang tidak tepat di jalur, harus ketik dari kerajaan orang, ikut sini tambah betul, kecil pun aku tidak jauh kok, aku dakik punya. Jadi seolah-olah dari sana bisa melawan. Dah curiga lo, Pak. Melawan. Kok pentingnya akidah dalam pengobatan. Makanya yang datangi dukun yang syirik itu karena mendatangi saja sampai 10 hari sampai 10 malam tidak diterima ibadah itu. Terima kasih dulu pula sementara. Apakah Ibu Dr. Arina? Dr. Arina masih bergabung? Dr. Arina? Iya, masih. Tadi. Ini kan gaya bahasa Muhammad Taufik ya. Joye ludah saya bisa cegah merasa senang. Itu dalam kajian psikosomatik dalam tuh seperti apa, Bu Dokter? Oke. Jadi sebenarnya yang terjadi antara kita yang mengobati dengan yang kita obati itu ada satu
hal yang muncul, yaitu kepercayaan, keyakinan. Nah, jadi makanya ada orang ketika dikasih air putih ya Bu ya, dikasih bacaan salawat gitu kan, itu disuruh minum, hilang tuh sesak nafasnya misalnya, karena ada kepercayaan di situ. Nah, pengalaman saya di Sumatera Barat negeri kita ini terutama dengan percaya dia kan dengan kita, dengan dokter yang merawatnya atau mungkin dengan Buya yang ditemuinya, itu sebenarnya ketika sakit yang dirasakan itu karena memang karena masalah psikologis, sebenarnya hampir 50% itu bisa hilang keluhan saat itu juga. Itu pengalaman saya. Apalagi kalau ditambah dengan penguatan keagamaan, ya. Jadi saya pun dalam berikan pengobatan ke pasien, salah satu upaya yang kita lakukanlah relaksasi dengan zikir. Relaksasi dengan mengingatkan kepada Allah, takarub ilallah. Nah, pada orang yang kegundahan hatinya lebih dominan dari masalah fisik yang sebenarnya ada kelainan organiknya, dia insya Allah tuh bisa hilang keluhannya. Cuman kan yang namanya manusia bolak-balik hatinya itu cepat. Jadi karena itu perlu berulang-ulang dilakukan. Nah, maka dengan kepercayaan ditambah dengan keyakinan pada kuasanya Allah, seperti yang Buya sampaikan, saya sepakat sebenarnya ada banyak penyakit yang bisa selesai sendiri oleh yang bersangkutan. Iya, kita hanya media ya Bu ya. Nah, dokter, tabib itu hanya media. Penyaluran membuka pintunya gitu. Jika dia sudah mendapatkan apa yang kita sampaikan tertangkap sama dia, apalagi kalau dari kecilnya pendidikan agamanya bagus, diajarkan mengaji dan sholat dari kecil, itu kembali dia ke fitrahnya bahwa dia harus percaya pada Allah dan ngabdi, dan kemudian yakin dengan takdir, insya Allah penyakit yang tadi itu bisa berkurang gitu. Kecuali kalau memang ada penyakit, misalnya dia menderita kanker, nah, itu jadinya zikir itu pendekatan pada Allah itu penguatan. Jadi kalau saya sering bilang penyakit ini adalah rezeki. Ya. Allah itu kasih kita suatu tanda untuk pengingat, sehingga kita ingat apa kesalahan-kesalahan kekurangan kita dan diberi waktu untuk mencukupkannya lagi. Diberikan waktu untuk beribadah lagi dan mendekatkan diri pada Allah, sehingga akhirnya sampai pada titik yang namanya tadi, kalaupun penderita kanker itu berakhir hidup, dia akhirnya husnul khatimah. Dia menerima waktu kematiannya. Itu prinsip paliatifnya itu, Pak Kari. Paliatif itu pengobatan pada masa-masa akhir, kondisi penyakit yang sudah berat, sudah cuci darah, tapi dia masih sadar, kita memberikan perawatan paliatif, salah satunya penguatan melalui zikir dan pendekatan agama kalau dia Islam. Nah, akhirnya dia menerima bahwa oke, saya sakit, saya sudah seperti ini, dan saya yakin Allah akan menerima saya di tempat yang terbaik. Saya punya kasus pasien ya, sudah di kemo, kemudian gagal, kemo lagi, menolak, saya berikan pendekatan seperti itu. Yang beliau lakukan adalah beliau bicara sama anak-anaknya, Papa sudah berusaha maksimal untuk penyakit ini, kalau akhirnya Papa pergi, rawat ibu kalian harus kompak dan terima kepergian Papa. Jadi begitu ketika ayahnya meninggal, anaknya nggak menangis teriak-teriak lagi, tapi terharu dan kemudian terima kasih kepada kita. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan kami. Jadi dokter pada dasarnya seperti Bu ya, yang punya ilmu yang seperti ini adalah hanya media. Penyembuh tetap Allah Subhanahu wa taala. Closingnya Pak Karim udah azan. Terima kasih. Ya. Sebelum kita ada terakhir nanti ada kobat kista tadi, kita coba minta adalah Hardisman. Bapak Hardisman masih ada? Ya Pak Kari. Ya. Silakan tanggapannya dari pembicaraan yang berkembang dari tadi sebagai closingnya dari Bapak. Baik, terima kasih. Jadi dari diskusi berkembang, sepertinya kita ada mengerucut kepada pengertian sehat yang disampaikan oleh Prof. Dedi, bahwa sehat itu tidak hanya ketiadaan penyakit fisik atau jasmani, tapi adalah psiko-sosio-spiritual. Nah, itu definisi WHO dan definisi Kementerian Kesehatan. Sehingga banyak berkembang, ada penyakit-penyakit yang memang penyakit fisik, seperti luka atau infeksi atau kena jamur kulit dan segala macam. Ada penyakit-penyakit psikis. Yang penyakit psikis itu juga bisa menyebabkan gangguan fisik. Itu yang keahliannya senior saya Dr. Arina. Bisa ke jantung, bisa ke hormon dan lain-lain ya. Yang disebut dengan psikosomatik. Nah, gangguan tersebut tentu harus diobati sesuai dengan apa penyebabnya. Dan salah satu penyebab penyakit fisik yang memang sudah diketahui penyebabnya bisa dilakukan dengan pengobatan-pengobatan tradisional yang memang mesti terukur dan yang kepada orang-orang yang sudah memang punya pengalaman untuk itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
Pak Dokter Profesor Dedi, apa sarannya untuk masyarakat ini? Mau pilih yang modern, pilih yang tradisional, atau dua-duanya, atau bagaimana? Pasrah saja. Halo, Dokter Dedi. Ya, oke. Kita baiknya pintar customize, Pak Kari. Ya. Customize adalah kita jangan mengobati diri sendiri dahulu, tapi bertanya kepada ahlinya. Nah, kalau pengobatan itu belum lagi kemo, barangkali dengan berpikir kalau itu sumbernya adalah pisahan, kita sudah terhindar untuk mengeluarkan waktu, biaya, dan lain-lain. Oleh sebab itu yang pertama adalah mencari informasi dan bertanya. Nah, ketika kita sudah bisa mengklasifikasi bahwasanya itu ada kelainan organik, maka segeralah memeriksakan diri. Misalnya kanker, hepatitis, diabetes, akan ada data-data pendukung yang nanti membantu para dokter untuk mengklasifikasikan derajat. Nah, kalau saya perspektif farmasi adalah obat. Nah, obat itu sebenarnya kalau dosisnya kecil bisa saja menjadi seperti kina, itu dalam Coca-Cola ada. Dia sebagai aditif. Makanya saya bilang pada anak milenial tadi bahwasanya bahan obat bisa menjadi korigen odoris, saporis, dan juga barangkali menjadi produk-produk yang menjadi zaman sekarang sangat lagi tren. Tetapi ketika dosisnya memadai, di tangan ahlinya dia bisa mengobati berbagai jenis penyakit sesuai dengan klasifikasinya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, Makari, terkait dengan psikosomatik, itu di luar negeri, di Prancis, Eropa, itu namanya nama homeopati. Nah, itu pil yang dibikin, tapi zat aktifnya boleh dikatakan tidak ada. Tapi disuruh orang mengkonsumsi 3 kali sehari dengan keyakinan, kata Dokter Arina tadi, orang yang sembuh. Artinya merubah pola. Nah, jadi oleh sebab itu, produk farmasi itu akan bermanfaat kalau kita membaca sesuai dengan aturan pakai dan dosisnya. Barangkali itu saya apakan statement saya, Pak Kari, jangan mengobati diri sendiri, nanti kita apalagi mengikuti dari internet dan kemudian kita coba-coba bereksperimen dengan kesehatan kita. Sebaiknya jangan dilakukan demikian. Cara baca literatur, cari informasi, cari ahlinya. Barangkali itu statement saya yang terakhir. Saya kembalikan pada Pak Kari. Sudah, Pak Kari? Halo. Nih, jaringan lagi apa nih? Iya, jaringan. Jelas ucapan saya, Bu ya? Iya, jelas. Oke, lanjut Kari ya. Ya. Ayo. Ya. Ya. Maaf tadi ada masalah di sini. Baik, itu terima kasih Dr. Dedi. Dan sebelum kita closing, kita minta dulu Buya. Ya. Apakah memang ada obat kista ini dan apakah bisa kita sampaikan di sini saja atau kalau perlu kita berikan nomor handphone Buya? Kista. Ya. Ya. Ini kalau secara ilmu kedokteran kista namanya. Jadi kalau secara ilmu kampung atau tradisional itu disebut itu anak sebujang hitam namanya. Anak sebujang hitam. Itu dia itu ada yang jenisnya model labi di rahim. Nah, ada di rahim wanita itu yang model labi, ada yang model boleh ini Buya diangkat sedikit Buya. Ya. Ada yang model labi, ada yang model karito. Nah, ini ada 3 jenis. Karito kok untuk magabek pinggang orang sudah Malayan tuh ya? Lawi itu ikan karito lawi itu, bajai jari. Oh, ya betul. Jadi ya. Jadi ada yang bentuk lamangnya ada 3 jenis. Itu disebut kalau bagi kami itu anak sebujang. Ada OB-nya tuh Bu ya? Ada. Jadi kalau dia lengket kepada rahim dan sari makanan dimakan oleh wanita tersebut, akhirnya dia yang makan sari. Dia bisa kadang bisa nih katakan hamil di orang apa bagai kan? Iya.
Itu kalau dibuatkan UB-nya itu insya Allah dia keluar. Wa agian nomor handphone Buya, Pak. Jadi 08 ya 22 08 ya. 08 ya 22 68 sampai 8 ya Sabale 37 banyak leh. Ya. Pada koci oh ya dua balik ya. 0822 8 sampai 8 Sabale 37 ah. 37. Barangkali rencana nambah samo bisa kontak Buya langsung. Di ujung webinar kali ini kok Ambo dia menyampaikan bahwa persoalan penyakit itu nan memulo dari Allah. Maka ubeknya terakhir itu Allah. Tapi haruslah setiap manusia menjaga badan supaya sehat. Di masa pandemi kini kok, setiap manusia beraja untuk lebih hati-hati supaya bisa sehat. Sebab kalau ini sakit itu tambah susah. Karena apa? Karena rumah sakit dan tempat-tempat berubek lain itu mungkin rami atau dikhawatirkan akan bisa menular atau ada ketakutan di situ. Tapi yang pasti pengobatan itu ada yang pengobatan modern, kemudian ada pengobatan tradisional. Bahkan di dunia keilmuan pun sudah ada namanya obat herbal, farmasi namanya untuk yang pengobatan yang herbal. Bapak dan Ibu, tentulah pembicaraan kita tentang pengobatan tradisional ini hanya sebagai sekelumit fenomena pengobatan tradisional yang ada di lingkungan kita sendiri. Apapun keputusan kita, maka jangan lupa, ingat ketika sehat, ingat sakit ketika sehat, ingat sempit ketika lapang atau ingat lapang ketika sempit. Jaga kesehatan dan selalu kita dengan hidup, pola hidup yang sehat. Itulah kehidupan yang normal. Terima kasih banyak, Prof. Dedi, kemudian Mas Pram, Buya Hasan Basri. Terima kasih banyak Dr. Hadisman, Ibu Arina tadi terima kasih banyak dan semua penanggap yang tidak bisa kami tanggapi semuanya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pintu masuk agar kita kembali mendalami ilmu yang ada secara tradisi di lingkungan kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pram.